Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter, Faith Minutes Live, yang selalu hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dalam pertemuan episode minggu ini, kita sudah membahas sebuah pembahasan serial terbaru, berbicara tentang hal-hal yang sangat menolong kita semua dalam membangun hubungan yang baik dengan orang-orang lain. Nah, judul serial yang kita pergunakan ini adalah 7 hal yang harus kita lakukan satu kali lagi. Jadi, target dari pembahasan ini adalah untuk menolong kita semua supaya kita bisa mengumpulkan ada 7 aktivitas yang perlu kita lakukan bukan hanya satu kali saja, tetapi kita perlu lakukan lebih dari satu kali, apalagi kita bisa lakukan berulang-ulang, itu adalah hal yang baik. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sudah mengikuti pembahasan ini dari seri pertama kemarin, kita pasti sudah mengetahui pembahasannya itu kira-kira seperti apa yang dihadirkan. Nah, pertemuan 2 minggu yang lalu itu saya sudah memulai pada bulan April ini dengan pembahasan hal pertama yang harus kita lakukan sekali lagi, yaitu adalah tersenyum. Kemudian dalam pembahasan kemarin, episode lalu, episode kedua, yaitu adalah untuk kita bersyukur. Nah, episode yang ketiga hari ini, dalam minggu ini adalah episode yang berbicara tentang untuk meminta maaf sekali lagi. Nah, pembahasan ini adalah pembahasan yang penting menurut saya karena kita sebagai orang-orang Indonesia selama ini kebanyakan belajar, dibesarkan, walaupun dengan prinsip untuk bisa minta maaf, tetapi ternyata prakteknya itu tidak mudah. Nah, apalagi dalam kehidupan kita, ketika kita semakin bertambah dewasa, kita berjumpa dengan orang lebih banyak lagi, maka interaksi kita dengan mereka akan semakin bervariasi. Nah, kita juga akan menjumpai orang-orang di Indonesia atau orang-orang di Jakarta, dalam hal ini saya ada di Jakarta, kita berjumpa dengan orang-orang yang makin lama makin tidak mau meminta maaf. Misalnya saja kita juga melihat di dalam tayangan-tayangan media sosial, kita menjumpai juga orang-orang yang memang tidak mau meminta maaf. Dan kemudian kalau kita lihat juga dalam tayangan berita-berita, misalnya sudah ada orang kedapatan terbukti berbuat salah, tetapi dia tidak mau minta maaf. Nah, jadi ini adalah pembahasan yang menurut saya sebagai orang-orang Kristen adalah pembahasan yang sangat penting, apalagi buat kita Jemaat GBI Mawar Saron Jakarta. Nah, oleh sebab itu saya sebagai Gembala Sidang GBI Mawar Saron Jakarta, dan sekaligus juga memimpin cabang-cabang GBI Mawar Saron yang banyak, maka itu dengan jumlah jemaat kita kalau di total ribuan orang ini, maka kita harus bisa memberikan arahan supaya nilai hidup jemaat GBI Mawar Saron Jakarta dan cabang-cabang adalah harus bisa meminta maaf. Kemudian tentunya dari Alkitab yang tentu menjadi panduan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, Alkitab pun juga mengatakan hal yang sama. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pembahasan hari ini adalah pembahasan yang penting, sama juga dengan dua pembahasan yang lalu, dan tentu dalam pembahasan 5 pembahasan ke depannya sampai serial ini selesai, semuanya adalah pembahasan yang penting yang harus Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengikutinya dengan baik. Nah, seperti biasa saya selalu merekomendasikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari mengikuti pembahasan ini secara berurutan, karena saya sudah menyusun semuanya itu seperti sebuah kurikulum yang membantu kita secara kronologis untuk semakin lama pembahasannya semakin mendalam. Nah, apabila ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan dari seri kedua minggu lalu dan seri pertama 2 minggu yang lalu, saya rekomendasikan Bapak Ibu sesudah tayangan ini boleh mendengarkan, menyaksikannya di YouTube dan Facebook dari GBI Mawar Saron. Dan kita juga hadir di Instagram, tetapi kita menggunakan akun Faith Minutes, bukan menggunakan akun GBI Mawar Saron. Karena akun GBI Mawar Saron kalau di Instagram kita pergunakan untuk menampilkan foto-foto liputan kegiatan-kegiatan dari gereja kita. Nah, kabar baiknya adalah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya dalam pembahasan program Faith Minutes ini sekarang sudah hadir di platform podcast. Jadi ini adalah platform yang hanya menayangkan audio saja, tidak ada bentuk video. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin kita ingin mendengarkan pembahasan saya ini dalam program Faith Minutes, yang ingin, ya sebutkanlah ingin menghemat kuota dari handphone, dari internet di handphone kita, atau juga menghemat kuota internet wifi dari rumah kita, atau di kos-kosan kita dan sebagainya, atau juga ada orang yang ingin menikmati audio sementara dalam perjalanan, dia bisa menggunakan headset dari handphonenya, atau dari tabletnya, atau dari laptopnya, maka ini bisa menjadi pilihan yang baik. Sehingga kita bisa
Cukup mendengarkan audionya saja, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengikuti pembahasan program Faith Minutes ini. Nah, kalau untuk podcast, kita semua sudah hadir di 3 podcast utama yang tersedia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menemukan audio saya dengan menggunakan nama saya, Yohanes Nahuai, di Spotify. Dan kemudian yang kedua adalah di Apple Podcast, dan yang ketiga adalah di Google Podcast. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya boleh katakan tidak ada alasan untuk kita ketinggalan dari pembahasan ini. Karena pembahasan-pembahasan ini, ulasan-ulasan semuanya, saya susun dan tim multimedia pun juga menyusunnya supaya semua dapat menolong kita berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Itulah adalah menjadi visi dari Tuhan untuk gereja kita GBI Mawar Saran Jakarta dan cabang-cabang. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita masuk kepada pembahasan yang pertama dalam episode ketiga ini. Ada 3 alasan mengapa kita perlu meminta maaf sekali lagi. Karena saya sangat yakin yang pertama adalah meminta maaf sekali lagi berguna bagi hari kemarin. Kenapa hari kemarin? Apa sih maksudnya hari kemarin? Karena begini, hari kemarin itu saya bisa katakan itu adalah bagian dari reputasi kita. Reputasi kita hari ini terbangun karena reputasi yang sudah kita lakukan, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang kita sudah lakukan di hari kemarin, di minggu kemarin, di bulan kemarin, tahun kemarin, dan sebelumnya. Jadi, semua yang kita lakukan di masa lalu itu akan membangun reputasi kita di hari ini. Maka itu, ini hanya menjadi istilah saja bahwa ketika kita meminta maaf kepada orang lain, ini tidak akan merusak hari lalu kita. Artinya, reputasi kita yang sudah kita bangun ini tidak akan rusak, tidak akan menjadi sirna. Ada orang-orang yang mengatakan, ngapain minta maaf? Karena saya pikir saya kan pemimpin, saya nggak usah minta maaf. Yang harus minta maaf itu adalah karyawan, orang-orang yang dipimpin. Tapi nyatanya dalam prakteknya, saya sendiri mempraktekannya, Pendeta Yakob Nahuai juga mempraktekannya, maka saya melihat bahwa hal ini bukanlah sebuah corengan di wajah para pemimpin apabila mereka meminta maaf kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kenapa seperti itu? Karena memang saya melihat bahwa meminta maaf sekali lagi atau meminta maaf berulang-ulang sekalipun itu tidak akan membuat derajat kita menjadi rendah. Nah, sekali lagi saya ulangi, tidak akan membuat derajat kita menjadi rendah. Walaupun dunia mengajarkan bahwa kalau meminta maaf itu akan menurunkan derajat kita nggak usah minta maaf lah, apalagi kepada orang yang tidak berarti dalam hidup kita. Nggak usah minta maaf. Nah, tetapi nyatanya saya melihat bahwa dunia mengajarkan hal-hal seperti ini. Praktek-praktek seperti ini ternyata tidak diajarkan oleh Alkitab. Dan Alkitab memang mengajarkan kita semua untuk bisa meminta maaf. Dan kita melihat bahwa hal ini menjadi hal yang prinsip dalam hidup orang Kristen. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi, meminta maaf itu tidak menghalangi atau merusak hari kemarin kita. Reputasi kita tidak akan rusak karena kita meminta maaf. Kita pemimpin, kita orang yang dipimpin, sama-sama saja kita perlu meminta maaf. Suami, istri, kita perlu minta maaf. Orang tua, anak, tidak masalah orang tua minta maaf kepada anak. Beberapa kesempatan, saya langsung mengalami Pendeta Yakob, ayah saya, bisa meminta maaf kepada saya. Jadi dengan kata lain, di situ saya belajar satu prinsip hidup yang sangat bagus, dan saya mendorong supaya apabila ada orang tua yang menyaksikan program ini atau mendengarkan program ini di podcast, saya sangat mendorong supaya kita tidak usah alergi, tidak usah takut untuk meminta maaf kepada anak-anak kita. Nah, ini menjadi hal yang baik, hal yang prinsip dalam hidup orang Kristen. Kemudian saya juga melihat bahwa justru ternyata dengan meminta maaf malah sebaliknya akan terjadi. Malah sebaliknya orang akan menaruh hormat, menaruh respek terhadap kita. Terlebih lagi apabila kita seorang pemimpin, kita minta maaf, maka orang-orang yang kita pimpin itu akan menaruh respek yang lebih lagi terhadap kita. Jadi dunia boleh mengajarkan bahwa tidak usah minta maaf kepada orang yang kita pimpin, tidak usah minta maaf kepada orang yang sepele, tetapi nyatanya kita bisa mendapatkan respek dari mereka. Puji Tuhan. Yang kedua, meminta maaf sekali lagi itu juga berguna bukan hanya bagi hari kemarin saja, bagi reputasi kita saja, tetapi juga berguna bagi kita di hari ini. Nah, apa maksudnya berguna di hari ini? Karena ketika kita minta maaf, kita akan mempunyai hati yang tenang. Jadi ketika kita beraktivitas pada hari ini, ketika kita punya ganjalan di hati, kita terhadap orang lain kita berbuat salah, segera saja minta maaf supaya hati kita plong, hati kita tenang, tidak ada beban dalam hati dan pikiran kita. Supaya hari ini, hari yang sedang kita jalani, kita bisa menjalaninya dengan tenang. Jadi meminta maaf itu tidak merugikan diri kita, tetapi sesungguhnya menguntungkan diri kita.
Nah, saya juga melihat bahwa meminta maaf sekali lagi juga akan membantu kita bisa tidur tenang pada hari ini, bisa istirahat, kita bisa menikmati hari ini karena pikiran kita sudah tenang. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saya melihat bahwa meminta maaf juga itu akan berguna bagi hari esok. Jadi bukan hanya hari kemarin saja, bukan hanya hari ini saja, tetapi juga berguna bagi hari esok. Mengapa seperti itu? Karena saya melihat bahwa meminta maaf sekali lagi akan membuat hati kita tenang di hari esok. Jadi kita contoh saja tidak akan khawatir untuk bertemu dengan siapa saja karena kita sudah minta maaf. Saya dalam berorganisasi juga mengalami hal yang serupa, di mana saya punya pemimpin dalam organisasi bukan di gereja saya, tetapi ini organisasi gerejawi, saya tergabung di dalam organisasi tersebut dan di atasnya ada pemimpin-pemimpin lagi. Nah, satu waktu ketika itu saya memberikan usulan yang ternyata usulan itu tanpa sengaja membuat pimpinan saya waktu itu merasa tersinggung. Maka akhirnya saya meminta maaf kepada pimpinan saya tersebut yang bertepatan orangnya usianya jauh lebih tua daripada saya. Kalau di umur saya sudah selevel seperti anak-anak dari orang tersebut. Jadi dengan kata lain, saya meminta maaf kepada orang tersebut dan ternyata dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, ini tidak membuat saya menjadi takut untuk berjumpa dengan orang tersebut. Sehingga dalam pertemuan-pertemuan lainnya ketika ada organisasi itu mengadakan rapat kembali, ada pertemuan-pertemuan sesama hamba Tuhan, maka saya tidak merasa takut untuk berjumpa. Jadi dengan kata lain, ini adalah bekal yang bagus untuk hari kedepannya kita, hari esok. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat terkasih, kita harus berani merelakan hati kita untuk berani meminta maaf. Karena ini akan berguna bagi hari esok kita. Puji Tuhan. Dan saya juga melihat bahwa meminta maaf sekali lagi juga tentu akan membuat kita bisa tenang dalam hari-hari ke depannya, supaya kita bisa menjalani aktivitas kita di masa depan, kita bisa mendapatkan hati yang tenang. Nah, ketika hati kita sudah tenang dalam menjalani masa depan kita, saya sangat yakin kita pasti akan menemukan keberhasilan dalam hidup ini. Dan kita juga akan mendapatkan ketenangan, damai sejahtera dalam hidup ini. Hidup kita jadi lebih enteng, hidup kita jadi enak. Maka itu hari kemarin, hari ini, dan hari depan akan sangat tertolong apabila kita berani meminta maaf. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya pikir itu saja yang saya mau bagikan dalam episode ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan Facebook, boleh follow, boleh like dari akun Facebook GBI Mawar Saron. Dan Faith Minutes juga hadir di Facebook. Akun Yohanes Nahuai di Facebook page juga hadir. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh memfollow, boleh melike, supaya bisa mengikuti perkembangan GBI Mawar Saron, perkembangan saya, dan juga perkembangan dari program pembekalan karakter Faith Minutes ini. Dan juga di YouTube, kita juga hadir dalam akun GBI Mawar Saron TV. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa subscribe, bisa juga memberikan komentar di sana, dan jangan lupa bagikan linknya kepada orang-orang lain supaya mereka juga dapat diberkati. Dan tentu saya pribadi pun juga punya akun di YouTube menggunakan nama saya Yohanes Nahuai. Di sana ada video-video cuplikan-cuplikan dari khotbah saya yang ditayangkan di sana. Dan yang terakhir kita di Instagram kembali juga hadir dalam dua akun. Akun yang pertama adalah Faith Minutes, akun rekaman-rekaman pembekalan karakter program Faith Minutes ini hadir di akun Faith Minutes. GBI Mawar Saron menggunakan Instagram untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan gereja. Nah, maka itu sudi kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa follow dua akun tersebut, dan tentu saya juga hadir di Instagram menggunakan akun Yohanes Nahuai untuk menampilkan kegiatan-kegiatan saya, dan juga ya ada kekuatan-kekuatan yang saya juga hadirkan dari akun Yohanes Nahuai di Instagram. Dan di TikTok, akun Faith Minutes juga hadir, akun GBI Mawar Saron juga hadir, saya juga ada di sana, dan tentunya yang terakhir jangan lupa di podcast pun saya sudah hadir dengan nama Yohanes Nahuai. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Di layar kita ada QR Code yang bisa di-scan, di-screenshot, disimpan di galeri, dan Bapak Ibu Saudara-saudari diberikan kesempatan peluang untuk memberikan dukungan bagi program Faith Minutes ini, supaya program ini dapat terus kita tingkatkan, kita bisa terus kembangkan. Terima kasih untuk dukungan yang Bapak Ibu Saudara-saudari sudah berikan selama ini. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Itu saja saya ingin dan sangat senang, rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam penutupan program Faith Minutes di episode minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Tuhan berkati setiap kami yang sudah rutin mengikuti program Faith Minutes ini. Tuhan menolong setiap kami supaya karakter kami semakin mantap, kami semakin seperti Kristus dan berjiwa misioner. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati kami yang punya pergumulan hidup, kami yang mempunyai sakit penyakit, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan memberkati setiap kami, dan tentunya berkati GBI Mawar Saron Jakarta, serta berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kristus kami berdoa sekaligus menutup pertemuan Faith Minutes episode dalam minggu ini. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekian sudah pembahasan program pembekalan karakter GBI Mawar Sarun Jakarta dalam episode minggu ini di bulan April. Kita akan jumpa kembali dalam minggu depan, dan minggu depan adalah menyentuh kepada hari libur Lebaran, Idul Fitri. Tetapi program Faith Minutes, puji Tuhan, akan hadir tetap di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua, supaya pada saat liburan Bapak Ibu Saudara-saudari tetap mendapatkan pembekalan karakter. Dan puji Tuhan, ini menjadi komitmen dari GBI Mawar Saron dan semua tim pelayanan supaya terus hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam pertemuan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.